Halo, perkenalkan saya Novianti Putri dari kelas A1, NIM 19104168770, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama, jelaskan apa yang maksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antar manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antar manusia dan organisasi. 2. Jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Perilaku organisasi menurut para ahli yaitu menurut Toa. Toa menerangkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Menurut Syamil Torang berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah tentang apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mampu memberikan dampak pada performa organisasi tersebut. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan kelompok dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Tujuan mempelajari perilaku organisasi yaitu yang pertama, untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Kedua, proses-proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antar anggota organisasi. Ketiga, perilaku fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Sehingga untuk memahami perilaku organisasi, maka terlebih dahulu harus dipahami perilaku berbagai individu di dalam organisasi. Soal keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan bidang ilmu tersebut. Berkontribusi terhadap perilaku organisasi, sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud, mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Perilaku organisasi ada 3 bidang ilmu yaitu yang pertama, teori organisasi, kedua, pengembangan organisasi, ketiga, manajemen sumber daya manusia. Karena perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Soal yang kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa? Manajemen, apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Karena perilaku organisasi adalah agar bisa merefleksi teori organisasi dan tujuan pengembangan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik bagi mahasiswa manajemen. Dan bagi sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dan kenapa tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk berjalan atau beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Prinsip-prinsip perilaku organisasi yaitu prinsip perumusan. Tujuan setiap organisasi yang terdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Prinsip yang kedua, pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadi kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Ketiga, prinsip yang ketiga, prinsip pendelegasian wewenang dalam menjalankan kegiatan suatu unit harus diberikan kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip yang keempat,
Prinsip kesatuan perintah. Perintah prinsip tingkat pengawasan untuk memaksimalkan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Prinsip yang kelima, prinsip tentang manajemen. Dalam suatu organisasi, perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisien dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan serta optimal. Prinsip yang keenam, kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Prinsip yang ketujuh, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Soal yang ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Karakteristik perilaku organisasi yaitu: yang pertama, perilaku fokus dari perilaku ke organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Oleh karenanya, harus mampu memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. 2. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Ketiga, proses-proses berinteraksi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antar anggota organisasi. Soal yang ke-8, jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Pendekatan-pendekatan perilaku organisasi dengan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi harus dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Dekat sumber daya manusia atau supportive. Pendekatan sumber daya manusia untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat mencapai batasan kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah pada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Dekat dengan kontingensi. Pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa lingkungan yang berbeda mengharuskan praktik yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Dekat dengan produktivitas. Pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dekat dengan sistem. Pendekatan sistem yang diterapkan dengan sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkap hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam banyak cara. Soal yang ke-9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antar karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Nilai adalah keyakinan dasar dalam bentuk keadaan ataupun tindakan yang diyakini benar secara personal ataupun dalam lingkup sosial. Soal yang ke-10, ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Perilaku individu karena diri sendiri atau pribadi. Perilaku individu dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Perasaan seseorang akan berpengaruh karena keadaan perasaan dan mental pribadinya. Perilaku individu karena kelompok. Perilaku individu tidak saja dipengaruhi oleh perasaan pribadinya, namun perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh kelompok, tepatnya secara individu tersebut berada. 11. Soal yang ke-11. Jelaskan apa hubungan antar nilai-nilai dan perilaku individu. Berikan contoh dan penjelasannya. Jawab. Perubahan nilai dan norma di dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh orang-orang di dalamnya. Soal yang ke-12. Apa yang maksud dengan keberagaman organisasi? Keberagaman dalam organisasi
merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Soal yang ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jenis keberagaman dalam organisasi yaitu seperti etnis, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, agama, abilitas atau disabilitas, nilai-nilai etika, kemampuan, kebaikan, dan asal kebangsaan dalam suatu organisasi perusahaan tertentu. Soal yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan yaitu meringkas bab 1 sampai bab 4. Sekian hasil jawaban saya ucapkan terima kasih.